Halo MotoGP lovers. Selamat datang di channel FMGP Sport. Channel yang akan menyajikan berita seputar dunia balap spesial untuk Anda. Jika Sobat GP terhibur dengan berita yang kami sajikan, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Baiklah, langsung saja mari kita simak berita selengkapnya. Yamaha dan Fabio Quartararo memanfaatkan 2 hari tes MotoGP Misano untuk mencari basis menghadapi MotoGP 2023. Itulah mengapa mereka mencoba banyak komponen baru. Tes MotoGP Misano hanya berlangsung selama 2 hari pada Selasa dan Rabu, 6 hingga tanggal 7 September tahun 2022. Setiap hari, tes dibagi menjadi 2 sesi, yang masing-masing berdurasi 4 jam. Pada hari pertama, di sesi 1 Fabio Quartararo mampu berada di P3 di bawah duo Aprilia Racing, Alex Espargaro dan Maverick Vinales. Sampai separuh sesi 2 berlangsung, El Diablo sempat memimpin catatan waktu lap, dengan 1 menit 31,656 detik. Namun pada akhir sesi 2, waktu lapnya tidak berubah. Alhasil saat waktu kombinasi, Quartararo memakai lap time terbaiknya di sesi 1, 1 menit 31,588 detik. Dengan waktu tersebut, ia berada di posisi ke-6 waktu kombinasi, dengan gap 0,296 detik dari Francesco Bagnaia yang menguasai hari pertama tes. Waktu lap memang tidak terlalu krusial dalam tes resmi seperti Misano. Yang pasti harapan Quartararo agar Yamaha berprogres sepertinya mulai menemui titik terang. Tim pabrikan Yamaha diketahui menyiapkan 6 unit YZR-M1 di pit untuk Quartararo dan rekan setimnya Franco Morbidelli. Mereka pun membandingkan pada komponen-komponen seperti sasis, mesin, dan fairing. Quartararo, sang juara dunia, yang kini tengah memimpin klasemen, terlihat senang dengan langkah-langkah awal yang sudah dilakukan Yamaha. Saya menguji sasis baru pada sesi pagi. Kami mencobanya dengan berbagai tipe ban secara berturut-turut untuk memastikan hasil terbaik. Ucap pembalap asal Prancis berusia 23 tahun itu. Sasis itu bekerja sangat bagus. Tetapi saya belum bisa menilai mana yang lebih baik. Saya lebih cepat dengan sasis lama tetapi menyukai yang baru. Kami akan mempertimbangkan dulu sebelum memutuskan mana yang kami akan pakai di sisa musim 6 balapan ini. Nada optimisme lebih jelas dan tinggi dilontarkan El Diablo soal mesin baru. Pada sesi sore Quartararo untuk kali pertama menguji mesin terbaru Yamaha YZR-M1 untuk 2023. Ini gebrakan bagus dan saya senang dengan situasi ini. Kami masih memiliki banyak waktu sebelum balapan pertama di Portimao. Kami sangat senang karena mesin baru ini mampu mencapai top speed yang layak, kata Quartararo. Pada sesi 1, top speed Yamaha M1, geberan Quartararo mencapai 292,6 km per jam. Saat memakai mesin baru pada sesi 2, kecepatan maksum Quartararo hanya tertinggal 3,2 km per jam dari Johan Zarco, Prima Pramac Racing, pencetak top speed tertinggi pada Selasa. Saya memuji upaya Yamaha, bukan hanya mengkritiknya. Tetapi saya masih memiliki beberapa tuntutan. Karenanya kami masih harus mengambil beberapa langkah lagi, ucap Quartararo. Bicara soal menguji ban dari Michelin, Fabio Quartararo merasa masih ada yang kurang dengan ban depan. Quartararo cukup banyak melibas trek sepanjang 4,2 km tersebut. Kami terpaksa mengakhiri tes hari pertama ini lebih cepat karena masih banyak yang akan kami uji pada Rabu, tutur El Diablo. Saat disinggung soal program hari kedua tes MotoGP Misano, Fabio Quartararo menjawab dengan tenang. Kami berencana menguji aerodinamika, karena Morbidelli sudah turun dengan fairing baru dengan modifikasi pada sayap-sayap, kata Quartararo. Sobat GP jangan kemana-mana, karena setelah ini masih ada berita menarik lainnya. Pembalap Repsol Honda Marc Marquez tersenyum lebar setelah mendapat lampu hijau dari tim medis untuk turun dalam tes MotoGP di sirkuit Misano. Selasa, tanggal 6 September tahun 2022, dan Rabu,
Pembalap asal Spanyol itu dinyatakan fit untuk menggeber RC213V. Tidak ada masalah dengan lengan kanannya yang dioperasi 3 bulan silam. Ia sudah bebas menggerakkan lengan kanannya. Dalam video yang diunggah di Instagram, ia terlihat keluar dari ruang medis di sirkuit Misano dan menunjukkan lengannya. Fit. Pemeriksaan selesai. Selasa depan saya akan kembali ke tes Misano. Tulisnya. Kabar tersebut sangat dinantikan tim Repsol Honda. Meski mereka optimistis bahwa Marquez bisa kembali ke trek untuk tes, tetapi butuh konfirmasi dokter di sirkuit. Setelah diizinkan dokter pribadinya, juara MotoGP 6 kali itu, bahkan telah menunggangi CBR 600RR untuk latihan. Uji coba di Misano bukan hanya untuk menentukan arah pengembangan RC213V 2023, tetapi juga mengetahui resistensi lengannya di atas motor balap sebenarnya. Sasaran tes ini untuk membuktikan diri sendiri. Ini adalah target nomor 1. Jika saya membuktikan diri dan saya separuh bagus, saya bisa berkendara di waktu yang layak dan dalam kondisi baik. Katanya, prioritasnya bekerja untuk Honda. Saya sedikit memaksakan mesin dalam 2 pekan terakhir dan waktunya berada di sini, karena saya tahu itu sangat penting untuk Honda di masa depan. Lebih lanjut, pembalap berjuluk The Baby Alien tersebut, menjelaskan bagaimana perkembangan kondisinya dan proses yang mesti dilalui selama rehabilitasi. Kadang dokter datang dari mana saja, tetapi dokter saya mengatakan butuh 3 bulan, jika pemulihan normal, tulang tersambung. Mereka merencanakan rehabilitasi berbasis pita karet, elastis dan katrol untuk pembentukan otot yang diperlukan. Jadi ketika tulang tersambung, latihan dalam sasana ditingkatkan intensitasnya. Dari sana, saya harus menetapkan batasan. Saya jelaskan rencana pada dokter. Pemikiran kami harus tahu apa yang terjadi. Mereka sendiri yang memberitahu saya, saat ini Anda memaksakan diri, tidak ada yang terjadi dengan tulang pada lengan, tapi ketika Anda memaksa dengan kekuatan otot, tendinitis bisa terjadi. Kemudian Anda harus memperlambat sedikit. Itu kenapa saya membiarkan semua sedikit terbuka, saya tidak tahu bagaimana tubuh saya bereaksi. The Baby Alien sebenarnya berniat untuk kembali berlaga sebelum musim ini habis. Namun pembalap tersebut tidak akan memaksakan diri. Fokus utama saya adalah fisik, orang-orang dan menjadi pembalap kompetitif lagi. Saya selalu seperti itu karena tahun lalu saya berhasil memenangi balapan, tetapi tidak bisa membuat perbedaan. Ia menambahkan, saya tahu fisik menghambat saya dan harus terus bekerja untuk mendapatkan kekuatan fisik kembali. Kemudian jika Anda pembalap kompetitif, Anda dapat bekerja dengan lebih baik pada proyek di mana Anda terlibat. Saya dan Honda ingin kembali ke atas. Pungkas Marquez. Terima kasih sudah setia di channel ini. Nantikan ulasan-ulasan menarik lainnya dari channel FMGP. Jangan lupa tinggalkan subscribe-nya dan sampai jumpa.